Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan, terutama kesulitan ekonomi. Rezekinya seret gitu ya, uangnya mampet. Kemudian lagi kerja tiba-tiba di PHK, atau lagi usaha tiba-tiba kolab, atau karena efek pandemi banyak sekali di antara kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi kesulitan dengan satu jurus. Gampang sekali kalau benar dilaksanakannya ya, insyaallah. Namun sebelum saya ceritakan satu jurus itu, ingin berkisah dulu tentang seorang ulama yang sangat terkenal pada zaman tabi'in, lahir pada tahun 21 Hijriah atau tahun 641 atau 640-an Masehi. Dialah Imam Hasan Al-Basri. Ini sangat penting cerita ini untuk mendahului bagaimana cara kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri mendapat keluhan-keluhan dan pertanyaan-pertanyaan dari para murid-muridnya. Yang pertama, ada yang mengeluh rezekinya seret gitu ya, usahanya tidak menghasilkan keuntungan, mampet dan seterusnya. Kemudian ada yang datang lagi mengeluhkan tentang musim kemarau yang berkepanjangan, sawahnya kering kerontang. Ada lagi yang mengeluh tentang usia pernikahannya sudah cukup panjang namun belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mendapatkan rezeki berupa datangnya anak. Tetapi yang sangat aneh, Imam Hasan Al-Basri ini memberikan nasihat, saran untuk kepada tiga-tiganya yang berbeda masalahnya. Saran-saran yang diberikan hanya satu, yaitu istighfar. Kan aneh kan ya. Jadi sahabat-sahabat yang menyaksikan pada saat itu bingung dan bertanya, kenapa kok tiga orang keluhannya berbeda, kemudian jawabannya cuma satu. Diberikan nasihat oleh Imam Hasan Al-Basri cuma satu nasihatnya, yaitu istighfar. Lah kemudian dijawablah oleh Imam Hasan Al-Basri, mengapa jawabannya cuma satu padahal keluhannya ada tiga? Dijawablah dengan membacakan surat Nuh ayat 10, 11, dan 12. Ini dalilnya, alasannya mengapa tiga orang yang menghadap berbeda persoalan tetapi dijawab dengan satu jawaban, yaitu istighfar. Intinya istighfar itu banyak sekali hikmahnya, fadilahnya, keutamaannya, manfaatnya. Beliau kemudian membacakan dalil surat Nuh ayat 10, 11, dan 12. Surat ini adalah ajaran dari Allah kepada Nabi Nuh untuk disampaikan ke kaumnya agar membaca istighfar, sehingga kaum Nabi Nuh ini memberikan ajaran ini kepada kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah mengajarkan, katakanlah wahai Nabi Nuh kepada kaummu. Maka Nabi Nuh berkata, aku berkata kepada kaumku, kata Nabi Nuh, agar kalian semua beristighfar kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu itulah yang maha pengampun. Niscaya Tuhanmu akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Tuh ya. Yang kedua, Tuhanmu akan memberikan kamu harta yang banyak dan anak yang banyak pula. Dan Tuhanmu akan menjadikan
banyak sekali tumbuh-tumbuhan atau pertanian yang subur dan akan dijadikannya sungai-sungai. Subhanallah. Jadi dari 3 ayat ini Allah langsung yang menyatakan faidah, keutamaan, manfaat dari istighfar itu. Yang pertama, Allah akan menurunkan hujan yang banyak dari langit. Yang kedua, Allah akan memberikan harta yang banyak. Allah akan memberikan keturunan, dan Allah akan memberikan kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai, atau mungkin bahasa sekarang kira-kira irigasi. Jadi yang menyatakan manfaat istighfar itu bukannya Imam Hasan Al-Basri, bukannya Nabi Muhammad, bukannya Nabi Nuh, tetapi Allah langsung. Apabila kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selain mengampuni, Allah memberikan kita air dari langit atau hujan yang deras, kemudian akan diberikan keturunan, akan diberikan harta, dan akan disuburkan kebun-kebun kita sehingga hijau, dan akan dijadikan banyak sungai-sungai yang akan mengairi sawah. Satu saja resepnya, yaitu istighfar. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah pada saudaraku yang mungkin hari ini sedang kesulitan, ada yang kesulitan rezeki, ada yang kesulitan pertaniannya, ada yang kesulitan belum diberikan keturunan, ada yang sawah ladangnya tidak subur, banyak hama dan sebagainya. Jawabannya hanya satu, Allah yang meminta kita agar kita istighfar. Barangkali banyak perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan doa-doa kita tertutup, tidak dikabulkan, sehingga banyaklah akhirnya kita mengalami berbagai macam bentuk-bentuk kesulitan. Yuk sama-sama saya mengajak diri saya dan saudaraku semua, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Semoga dengan istighfar itu Allah akan turunkan hujan yang deras dari langit, Allah akan berikan kita keturunan, Allah akan berikan kita harta yang banyak, Allah akan suburkan sawah ladang yang hijau, dan Allah akan berikan air irigasi yang secukup-cukupnya. Selamat mencoba dengan catatan istighfarnya yang baik, benar, tata caranya dan seterusnya. Di lain kesempatan kita akan bicara tentang adab-adab istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini.